والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين amin. Melanjutkan yang kemarin ya. Ila anqala wa kharaja bi adlatil fikhi ghairul adillah. Maka dikecualikan ya sebagaimana keterangan yang disebutkan pada ta'rif usul fikhi, yakni dengan kata adlatul fikhi, maka hal-hal yang bukan berupa dalil. Kal fikhi, sebagaimana fikih itu sendiri. Fikih itu bukan pembahasan dari usulul fikhi ya. Wa adillati ghairil fikhi, dan juga dalil-dalil yang bukan merupakan ilmu fikih. Ya, contohnya apa? Ka'adillatil kalami, sebagaimana dalil dalam ilmu kalam. Wa ba'du adillatul fikhi, dan sebagian dalil-dalil fikih. Ya. Umpama satu bab saja dari bab usulul fikih, maka ya itu bukan usul fikih, tapi juz'un min usulul fikhi ya. Hanya ada satu orang saja, hanya ada satu bab saja yang dia kuasai, ya bukan seorang usuli nantinya, karena yang ia pahami hanyalah part atau bagian dari usul fikih itu. Wabil ijmaliyati, dan dikecualikan dengan keterangan ijmaliyah apa at-tafsiliyatu ya. Jadi dikecualikan dengan kata-kata global adalah manakala dalil-dalil fikih itu sifatnya rinci. Ilam yataghayyara illa bil i'tibar. Walaupun toh sebenarnya dalil fikih yang global dan dalil fikih yang bersifat rinci itu sama aja. Yang membedakan kan sudut pandang. Kalau global berarti menelaah secara umum. Kalau tafsili berarti sudah mulai menguak satu persatu referensi yang terkandung dalam nilai global tersebut. Umpama membahas al-amru ya dulu al-wujub. Nah ini kan global. Tapi rincian dari al-amru ya dulu al-wujub itu kan semacam aqimus shalah, atau zakah, yang semacam itu ya. Itu juga masuk dalam amr. Cuman kan bedanya satunya sudah dirinci, satunya masih global. Ya. Contohnya di sini ke aqimus shalah, wala taqrabuz zina. Kemudian juga terkait wa sholatihi fil Ka'bah. Falaisat usul al-fikih, maka dalil-dalil yang sudah rinci semacam ini ya bukan usul fikih. Wa inama yudhkaru ba'duha fi kutubi litamthili, tapi disebutkan sebagiannya dalam kitab-kitab usul fikih ya, tujuannya adalah untuk memberikan percontohan semacam. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Arti ini Ustaz, arti dari wa illam yataghayyar illa bil i'tibar itu apa? Ilam yataghayyara, tidak berbeda ya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang global dan antara yang rinci itu kecuali dengan ada iktibar. Ya sama-sama saja gini loh. Saya bilang sama saya gini. Apa bedanya manusia dengan Zaid, Umar dan Bakar? Bedanya apa? Sama. Ya, yang membedakan manusia itu mengacu nilai globalnya, sedangkan Zaid, Amr dan Bakar itu meninjau dari personalitasnya secara rinci. Bisa dimengerti. Iya, Ya. Wakila usulul fikhi ma'rifatuha. Ya, menurut Jil, usul fikih ini adalah mengerti usul fikih. Ay ma'rifatu adilatul fikhi wa ma utifa alaiha. Ya. Jadi kan ada yang, tadi kalau menurut pengertian dari Syekh Zakaria Al-Ansari, namanya usul fikih itu kan dalil-dalilnya, cara untuk mentarjih dalil tersebut, kondisi mujtahid gitu ya. Menurut Kil bukan dalil itu,
Tapi yang disebut usul fikih itu adalah mengetahuinya, memahaminya. Itu yang disebut dengan usul fikih. Jadi ilmu usul fikih itu apa? Ya mengetahui usul fikih. Warucihal awalu. Nah, tapi yang diunggulkan, yang dimenangkan adalah versi pertama yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Li'anal adillata wa ma'utifa 'alaiha idza lam tu'ram lastakhruj an kauniha usulan. Nah, karena dalil-dalil dan hal-hal yang diatofkan di sana tadi itu manakala tidak dimengerti, itu tidak menggeser dia, tidak menggeser itu semua bahwasanya mereka termasuk sebuah usul dari fikih. Nggak harus diketahui dulu untuk menyatakan dalil-dalil fikih yang global itu sebagai usul fikih. Sederhananya begini, andaikan seluruh orang di dunia tiba-tiba lupa atau tertidur semua, apakah ilmu usul fikih itu akan hilang? Ya tidak. Karena yang dikehendaki dengan usul fikih kan dalil-dalil global itu, bukan konsep mengetahuinya. Bisa dimengerti? Jadi bukan makrifahnya, tapi dalil-dalil itu sendirilah yang disebut dengan usulul fikih. Ya. Wal aslu qala usulul fikhi dalailul fikhi al-ijmaliyah wa qila ma'rifatuha. Nah, dalam Jam'ul Jawami disebutkan usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global. Ya. Menurut Kil adalah mengerti dalil-dalil fikih global tersebut. Tumakola wal usuliyu al arifu biha wa biturus istifadatiha wa mustafidiha. Sedangkan seorang usuli adalah orang yang mengerti usul fikih, metode mengambil dalil tersebut, dan terkait ketentuan orang yang mengambil dalil itu. Ucapan dari Imam Tajuddin As-Subki ini mukhalifan fi dzalika al-usuliyyin bi'tirafihi. Nah, itu bertentangan dengan apa yang menjadi pengertian dari para usul fikih gitu ya. Ya. Mukhalifan fi dzalika al-usuliyyin bi'tirafihi gitu. Kenapa dikatakan bertentangan ya? Kita lihat saja, soalnya beliau itu sendiri mendefinisikan usul fikih sebagai dalil fikih al-ijmaliyah. Tapi untuk seorang usulinya beliau definisikan al-arif biha dan kemudian turuk istifadatiyah dan mustafidiyah. Ini kan bertolak belakang begitu. Kemudian waqarrarahu fiman ilmawani'i bima la yushbi. Beliau menegaskan ya tentang pendapat beliau itu dalam kitab beliau sendiri yang disebut dengan Man Ilmawani. Namun jawaban beliau ini tidak memuaskan, ya, tidak memuaskan. Wa qararahu Syekhuna al-Alamah al-Jalal al-Mahali bima la mazida alaihi. Ya. Imam Jalaluddin al-Mahali berarti dalam kitab apa itu? Badrut Thaliq ya. Dalam Badrut Thaliqnya di sana beliau mendukung ya pendapat dari Imam Tajuddin Az-Subki ya. Tapi bimala mazida alaihi itu tidak berefek apa-apa ya. Nggak ngaruh gitu. Wastaba'u aidan Syekhu al-Alama Asy-Syamsu al-Birmawi. Nah, Syekh Birmawi juga menilai dukungannya itu enggak ini ya. Enggak apa namanya, enggak cocok begitu. Terlalu jauh. Waqala la yurafu bil mansubi ziyadatu qaidin min haitsun nisbah 'alal mansubi ilaihi. Ya gimana ceritanya? Ya. Sesuatu yang dinisbatkan memiliki kelebihan label atas sesuatu yang menjadi sumber penisbatannya. Kan begini. Usulul fikhi tadi definisinya kan hanya terbatas pada
dalail saja, fakot gitu kan. Sedangkan untuk usulinya itu tadi didefinisikan sebagai al-arif. Al-arif biha ya, wa turuk umpama. Bla 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 wa turukiha ginilah ya. Wa wal mustafid gini deh. Nah, gimana ceritanya seorang usuli memiliki ketentuan yang lebih kompleks dari pengertian usul fikih itu sendiri. Ini kan aneh gitu ya. Mestinya seseorang ketika dinisbahkan kepada usul fikih, kalau memang pengertian usul fikih hanya terbatas pada dalail saja, mestinya usulinya juga al-arif bidalail fakot. Tapi kok ketentuannya atau kriterianya tambah kompleks, ini kan aneh. Mau begini, pengertian atau umpama mencoba mengkonsepkan apa itu Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang dimulai dari Sabang hingga Merauke. Kemudian ada pertanyaan, kalau penduduk Indonesia itu bagaimana? Penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal dari daerah Sabang sampai Merauke dan bersuku Bugis umpama. Nah, kok bisa ya? Orang yang dinisbahkan kepada Indonesia ada label bersuku Bugisnya. Padahal negara Indonesia tidak mengharuskan, tidak mensyaratkan ada label itu. Paham ya maksudnya ya? Atau gini, kita analogikan dengan yang lain. Umpama ilmu nahwu itu apa? Ilmu itu ada ilmu yang terkonsentrasikan pada perubahan akhir kata. Kemudian siapa yang disebut dengan pakar nahwu? Pakar nahwu adalah orang yang menguasai ilmu tentang perubahan akhir kata sekaligus harus merupakan orang Arab. Umpama. Itu label sekaligus harus orang Arab itu didapat dari mana kan gitu. Saya lanjutkan. Wa adatu an qaulihi dalail ila qauli adillah. Jadi di sini Syekh Zakaria beralih dari lafaz dalail menggunakan lafaz adillah karena namanya adillah itu jam'u kilah, afilatun ya. Afilatun. Memang jama' untuk lafaz yang berjumlah 4 huruf dan huruf ketiganya itu adalah huruf mat, itu afilatun, to'amun, at'imatun kan gitu. Ya. Harusnya begitu. To'amun atimatun. Nah, makanya di sini dalil gitu ya, dalilun ya, menjadi adil, menjadi adilatun karena berjumlah 4 huruf gitu. Kias akisah. Bukan jamak kasroh, karena jamak kilah kenapa? Karena dalil fikih itu nggak sampai 10 ya. Dimakila inna fa'il lam ya'ti jaman lismi jinsin biwasni fa'il. Ya, karena juga mengacu wazan fa'il itu bukan sebagai jamak untuk isim jenis yang berwazan fa'ilun. Wa indudah bi'annahu atanadiron. Ya, walaupun itu bisa dibantah, kadang ya ada saja. Contohnya wasidun yang berjamak wasoid. Padahal itu jamak kilah. Berikutnya wa'lam anna likulli ilmin mabadi wa mawdu'an wa masail. Ketahuilah di setiap bidang ilmu itu ada dasar ilmunya, ada tema atau topiknya, kemudian ada pembahasan di dalamnya. Fama badi'uhu ma yatawaqqafu 'alail maksud bidzat ya. Mabadi atau dasar ya dari usul fikih ini adalah sesuatu yang menjadi pijakan ya, sesuatu yang menjadi acuan dari pembahasan inti secara esensial, dari pembahasan yang menjadi tujuan gitu ya, secara esensial. Nah, jadi kira-kira apa sih yang akan menjadi pembahasan kita itu? Nah, ini akan berpijak pada hal-hal berikut, itu yang dikehendaki dengan mabadi. Dimulai min ta'rifihi, dari pengertiannya itu apa, wa ta'rifi aksamihi, pengertian dari bagian-bagiannya itu apa, wa faidatihi, fungsinya itu apa. Wa hiya huna, untuk fungsinya usul fikih ya, al ilmu bi akamilillah
wa ma yustamadu minhu. Mengerti hukum-hukum Allah dan sumbernya. Sumbernya apa? Wa huna ilmul kalam wal arabiyah wal ahkam ay tasawwuriha. Ya. Jadi mengerti ya diambilkan dari manakah adanya apa namanya ilmu usul fikih itu ya diambilkan dari ilmu kalam. Jadi ada kaitannya dengan akidah. Kemudian Arabiyah, pendekatan dalam bahasa Arab, mulai nahunya, sorofnya, ilmu istiqoknya, balaghahnya, ya, berarti terkait ma'ani, bayan, badik. Nanti ma'ani erat kaitannya dengan mantik, terkait musnad ilaih dan musnad. Kemudian hukum-hukum, ya, penggambaran atau pengkonsepkan dari hukum Allah, nanti akan disinggung juga. Ada hukum taklifi, ada hukum wati. Wa maudhu'uhu, dan juga temanya ma yuhabhatsu fi dzalikal ilmi, apa yang dibahas dalam ilmu itu, an awaridi adzatiyah, ya, dari faktor-faktor atau dari sifat-sifat yang bersifat esensial ka'adilatil fiqihuna. Nah, jadi ilmu itu akan membahas sifat-sifat esensial di sana sebagaimana dalil-dalil fikih di sini. Wa masail, ya, masailnya usul fikih itu apa? Ma yutlabu nisbatu mahmulihi ila mudhi'i fi dzalikal ilmi. Jadi apa-apa yang perlu dicari atau diketahui terkait adanya predikat atau hukum yang akan disematkan kepada subjek atau topiknya pada ilmu tersebut. Ka ilmina huna, sebagaimana pengetahuan kita di sini, binal amro lil wujubi hakikotan, ya. Hukum wajib itu didapat dari mana sih? Ya, dari adanya amar. Ketika amar itu bermakna hakikat. Kemudian wa anan nahya li tahrim dzalik. Untuk nahi atau larangan itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya haram kalau memang nahinya berarti hakikat semacam itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup apa? Cukup pusing atau cukup Aman-aman. aman ya? Ta'riful fikhi, pengertian fikih. Wal fikhu ilmun bihukmin ay binismatin tamatin. Ya, fikih itu adalah ilmu terkait hukum. Hukum itu apa? Hukum itu nisbah tamah, keterhubungan yang sempurna. Fal ilmu biha tasdikun bita'alluqiha. Maka mengetahui hubungan sempurna itu artinya adalah membenarkan keterhubungannya. La tasawwuruha, tidak sebatas menggambarkannya, tapi juga sudah membenarkan dia tersematkan kepada sebuah subjek. Ya. Jadi tidak hanya sebatas mengetahui haram itu apa, wajib itu apa, tapi hukum haram itu disematkan kemana, hukum wajib itu disematkan kemana. Itulah pengertian dari fikih. Karena kalau hanya sebatas menggambarkan hukum saja, min mata di usulul fikih, ya. Karena itu li'annahu termasuk dasar-dasar dari usul fikih. Wala tasdikun bisubutiha, bukan membenarkan akan adanya hukum. Karena membenarkan akan adanya hukum itu termasuk dari ilmu kalam. Jadi adanya hukum wajib, hukum haram, ya itu pembahasan ilmu kalam. Tapi kemanakah hukum itu akan berlabuh? Itulah pembahasan ilmu fikih. Kemudian bihukmin syar'iyyin, ay ma'khudin minasyar'i al-mabtsu bihi an-nabiyul karim. Syar'i itu apa? Syar'i itu diambil dari kata asyara'. Jadi aturan atau jalan, ketentuan yang Nabi Muhammad SAW diutus atas aturan tersebut. Amaliyin, ya, yang bersifat pekerjaan.
Ay muta'alikin bi kaifiyati amalin qalbin aw ghairihi. Jadi yang berhubungan dengan cara mengerjakannya, baik sifatnya adalah amal hati atau yang lain. Kal ilmi bi wujub niyati fil wudu, sebagai nama mengerti tentang kewajiban niat di dalam wudu. Wa binat bil witri, dan kesunahan salat witir. Muktasabun, yang ilmu itu dibuat dalikal ilmu limuktasibihi. Jadi ilmu itu ada konseptornya, ya, yang dikonsepkan min dalilin tafsiliin, dari sebuah petunjuk yang bersifat rinci, lil hukmi, ya, yang dalil yang ada berdasarkan dari petunjuk secara rinci atas sebuah hukum. Nah, fal ilmu kal jinsi, maka ilm di sana yang disebutkan di atas itu sebagaimana sebuah genus, yang genus ini akan spesifik dengan adanya penambahan label-label setelahnya. Kharaja bil hukmi, maka dikecualikan dengan kata al hukmu tersebut al ilmu bidzat was sifat wal fi'al, ya, mengetahui zat suatu hal, sifatnya, pekerjaannya. Kata Syaikhul Insan wal bayat wal qiyam. Ya, kalau ini pembahasan makulatul asyroh, yang merupakan bidang ilmu yang berkaitan kuat dengan mantik dan akidah. Tapi tepatnya dengan ilmu kalam. Nanti akan disinggung di belakang. Sebelum tasawuf, setelah pembahasan ijtihad. Kemudian dikecualikan dengan asyar'i al ilmu bil hukmil akli, ya. Dikecualikan dengan hukum syar'i apa? Ya hukum akal. Wal hisi, ya. Dan hal yang berkaitan dengan reseptor kita sebagai makhluk hidup. Wal lughawi, dan pembahasan bahasa, wal wat'i, dan ilmu wad', ya. Ilmu yang di sana kaitannya sebagai dibuat atau dikonsepkan oleh golongan-golongan atau kelompok atau seseorang, begitu ya. Wad' itu berarti ada peletak bahasa gitu. Kalau dalam kasus bahasa ada peletak bahasanya. Kalau dalam kasus umpama nahwu atau sorof, ya berarti yang meletakkan dasar ilmu itu, ya. Sebagaimana kal ilmi bi anal wahidan nisful isnen, sebagaimana satu itu setengah dari dua. Ini kan akal yang berbicara, ya. Jadi akal akan secara otomatis mengafirmasi itu, ya, dengan tanpa adanya perlu pembuktian dengan organ indrawinya, begitu ya. Kemudian ananar muhrikoh, adanya api itu membakar umpama, ya, ini kan hisi yang berbicara. Atau kemudian ananurod dia, adanya cahaya itu ya terang, begitu ya. Ya, bisa dilihat di taklik bahwasanya dia dan nur itu mutarodif secara lughah, tapi kadang dibedakan, ya. Kalau dau itu sumber cahayanya, ya, sedangkan nur itu pantulan dari yang lain. Jadi beda. Yang namanya dia tuh nggak level sama yang namanya nur. Wa anal fa'il marfu, ya. Dan contohnya untuk wat'i, bagaimana fa'il itu dihukumi rafa. Kemudian wa kharaja bil amali, ya, dikecualikan dengan amal ilmu bil hukmi syari al ilmi, ya. Ilmu tentang hukum syariat yang sifatnya ada ilmi al itiqadi, berkaitan dengan kepercayaan. Kal ilmi fi usulul fikhi bi anal ijma' hujjah, sebagaimana ilmu dalam usul fikih bahwasanya ijma' itu adalah hujjah. Ini ranahnya udah ranah kepercayaan. Bal ilmi fi usuluddin, ilmu terkait dengan usuluddin bi anallaha wahid, Allah itu satu. Kemudian wabil muktasabi ilmu Allah, dikecualikan dengan muktasab adalah ilmunya Allah. Wa Jibril bima dzukir, ya, dan juga ilmunya malaikat Jibril terkait hal-hal itu semua. Maka ilmu Nabi bihi alhasil biwahyin, ya, ilmu Nabi yang Nabi dapatkan dengan wahyu. Wa ilmina bihi bid-darurah, dan ilmu kita, ya, dan ilmu kita
dengan hukum syari amali yang sifatnya darurah. Umpama kita tahu sholat itu wajib. Nah, ya, bi'an ulima minatini biddarurah dalam artian dimengerti dari agama secara pasti, tidak bisa ditolak sebagaimana kaijabi sholat, wa zakah, wal haji, wa tahamizina, wa sarikoh. Ya. Kewajiban sholat, zakat, haji, haramnya perzinahan, dan juga pencurian. Wabi dalil tafsili al ilmu bidzalika lil muqallid. Nah, dikecualikan dengan dalil tafsili adalah pengetahuan akan hukum syar'i bagi muqallid, orang yang bertaklid, orang yang ikut-ikutan, ya. Karena untuk mengetahui ilmu dengan dalil tafsili itu fa'inau minal mujtahid biwasitati dalil ijmaliyin. Karena seorang mujtahid pun nantinya akan mengerti hukum syarak dengan dalil tafsili itu dengan media dalil ijmali. Diketahui dulu secara global, kemudian ketika di breakdown masuk ke dalil tafsili barulah memungkinkan untuk mencetuskan hukum. Awalnya memahami, oh al-amru ya dulu alal wujub. Saya cari nih mana yang al-amru ya dulu alal wujub. Oh aqimus sholah. Oh berarti aqimus sholah ini menunjukkan kewajiban sholat. Atau dari mana? Ya di sini peran ilmu mantik berperan juga. Ya, aqimus sholah ya termasuk al-amru ya dulu alal wujub, kan begitu. Ya. Nah, atau aqimus sholah adalah al-amru. Nah, al-amru itu ya dulu alal wujub, maka aqimus sholah ya dulu alal wujub. Jadi menggunakan silogisme kategorik, kias iktironi. Wa ana hadzal hukmu aftahu bil mufti. Wa kullu ma aftahu bil mufti fa wa hukmullah fi haqqih. Lah ini kan mantik juga. Ya. Karena muqallid pun nantinya ya ketika memahami sebuah dalil itu kan merupakan bantuan dari mujtahid, ya, bukan dari dalil tafsili. Ya, dalil dengan dalil ijmali juga, ya. Jadi hukum ini adalah apa yang difatwakan oleh mufti. Setiap apa yang difatwakan oleh mufti, maka itu adalah hukum Allah untuk dirinya. Nah, maka pengetahuan si muqallid terkait kewujubannya dalam wudu, ya, karena faktor fatwa dari mufti itu bukan termasuk fikih, karena mufti, ya, karena si muqallid ini mengetahui hukum tersebut bukan dengan dalil tafsili, tapi mengetahuinya dengan dalil mujtahid. Ya, mengetahui dari mujtahid dengan dalil ijmali berupa apa yang difatwakan oleh mufti itu adalah hukum Allah untuk si muqallid. Wa baru anil fikni huna fil ilmi wa in kana li dhoniyati adillitihi dhannan, ya, kama abaru bihi fi kitabil ijtihad. Para pakar, ya, menyebut fikih di sini dengan ilmu, walaupun toh sifatnya adalah dhoni, karena dalilnya juga dhoni, sebagaimana mereka ucapkan dalam pembahasan kitab ijtihad nanti, ya, karena namanya fikih itu dhon mujtahid, alladhi huwa liquwatihi qaribun minal ilmi, yang persepsi mujtahid ini karena saking kuatnya seolah cocok atau layak dihitung sebagai sebuah pengetahuan. Tidak hanya sebatas persepsional, tapi sudah skala kognivitas gitu, ya. Sudah dianggap sebagai sesuatu yang memang diketahui, tidak hanya sebatas dipersepsikan. Berikutnya, wa nakartu al ilma wal hukma wa afradtuhuma tab'anil alamah al firmawi. Jadi beliau nakirahkan kata al-ilmu dan al-hukmu di sana, ya, dan beliau mufradkan karena mengikuti jejak dari al-alamah al-birmawi. Li'ana tahdida innama huwa lil mahiyah min ghairi tibari kamiyati afrodiha. Karena yang namanya memberikan pengertian itu adalah terkait dengan adanya sebuah hakikat dengan tanpa melihat kuantitas individunya.
Wali ana fi ta'biri bi hukmin la bil ahkamil ladzi abra bil aslu ka ghairihi salamatan min wurudi anal ilma bi jamil ahkam yunafi qaula kullin min jama'atin min akabiril fuqaha ya bi masaila su'ilu anha la adri. Jadi di sini ya beliau menyebutkan dengan istilah bihukmin, tidak dengan bil ahkam sebagaimana Imam Taqiyuddin dan para pakar yang lain dalam ilmu usul. Tujuannya apa? Ya, sebagai bentuk jalan keluar, ya, atau respon dari sanggahan bahwasanya adanya ilmu dengan seluruh hukum itu bertentangan dengan ucapan dari segolongan pembesar fikih terkait masalah yang dipertanyakan pada mereka yang mereka jawab dengan la adri. Wa in ujiba anhu, walaupun toh batahan tadi itu bisa dijawab bi annahum mutahayyi'una lil ilmi. Yakni yang dikehendaki mengerti dengan seluruh hukum itu adalah berpotensi untuk mengetahui bi ahkamiha dengan hukum-hukum masail tersebut bimu'atatin nadhari dengan terus mengulang-mengulang penalaran mereka. Wa itlaqul ilmi ala mithli hadza tahayyu'i syai'un urfan. Penyebutan ilmu dengan konsep tahayyu atau ketersiapan atau potensial ini hal yang masyhur secara uruf. Yuqalu fulanun ya'lamun nahwa, dikatakan fulan itu mengerti nahwu. La yuradu ada jami'a masaili hadiratun indaha mufassalatan. Bukan berarti nanti si fulan ini bisa menghadirkan seluruh masalah nahwu di kepalanya secara rinci. Bal annahu mutahayyi'un lidzalik. Tapi maksudnya adalah dia itu berpotensi untuk membahas seluruh ilmu nahwu, ya, secara rinci. Potensinya ada, tapi bukan berarti pada saat itu juga seluruh masalah nahwu hadir di kepalanya secara rinci. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, saya lanjutkan beberapa halaman lagi ya. Ta'riful hukmi, ya, pengertian dari hukum. Wal hukmu al-muta'arifu bainal usuliyina bil itsbat awin nafsi khitabullahi ta'ala ay kalamuhu an-nafsi al-azali al-musama fil azali khitaban al-asai kama sayati. Ya. Hukum, ya, jadi hukum yang familiar di para ahli usul, ya, baik nanti sifatnya afirmasi di sana ya atau negasi. Jadi hukum itu apa? Baik itu nanti menetapkan sesuatu atau menegasi suatu hal. Namanya hukum itu adalah bentuk komunikasi Allah, ya, bentuk instruksi Tuhan. Apa yang diketahui dengan kitabullah? Kitabullah yakni kalamu an-nafsi al-azali al-musamma fil azal khitaban al-asah. Jadi bentuk komunikasi Tuhan yang berada pada zatnya yang bersifat azali, jadi sedari tanpa ada awalnya. Nah, inilah komunikasi, inilah yang disebut dengan instruksi. Menurut qaul asah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi, yang nanti akan berhubungan dengan tindak tanduk dari seorang mukallaf. Nah, siapakah mukallaf itu? Ayil balighil aqilil ladzi lam yamtani taklifuhu. Seorang manusia yang sudah balik, berakal, yang tidak masalah manakala dia itu dibebani hukum, gitu ya. Ta'alukan maknawiyan qabla wujudihi, yang komunikasi ini terhubung secara maknawi, jadi tidak terhubung secara langsung, begitu ya, kalau memang si mukallaf ini belum ada, belum diciptakan. Wa ba'da wujudihi qabla bi'sah, atau si makhluk itu sudah diciptakan tapi Nabi Muhammad belum diutus, ya, Nabi belum diutus. Atau ta'aluqannya dari tanjizi, keterhubungannya itu sudah terjadi atau sudah berlaku
ba'da wujudihi ba'dal bi'tsah. Ketika si balik akil ini sudah wujud dan Nabi Muhammad sudah diutus. Ila hukma qoblaha, karena sebelum Nabi Muhammad diutus tidak ada hukum kama sayati talik sebagaimana keterangan yang akan datang. Iktidaan itulah balil fi'il, yang instruksi ini adalah menuntut akan adanya pekerjaan dari si mukallaf. Baik instruksi ini ya bersifat wajib, wujuban, au nadban, ya sunnah, au hurmatan, au karohatan, au khilafal aula, atau nanti sifatnya haram, makruh, atau khilafal aula. Au takhiron, atau justru instruksi ini memberikan penawaran, ya memberikan komunikasi ini memberikan apa namanya istilahnya varian atau variabel untuk dipilih gitu ya. Bainal fi'li wa tarki, atau mengerjakan dan meninggalkannya, yakni ibah. Fayasmilu dzalikal fi'lal qalbil i'tiqadi ya wa ghairihi. Nah, nanti fi'ilnya ini bisa memasukkan fi'il qalbi yang sifatnya kepercayaan atau yang lain begitu ya. Atau juga memasukkan yang qauli dan yang lain. Wal kafa, dan juga supaya si mukallaf ini bisa menahan diri gitu ya. Jadi tuntutan itu bisa berupa penahanan diri dari si mukallaf untuk melakukan suatu hal. Wal mukallaf al wahid, bahkan taklifnya hanya untuk satu orang saja. Kan Nabi fi khosoisihi, sebagaimana Nabi Muhammad terkait hal-hal yang khusus untuk Nabi Muhammad. Wal aktar minal wahid, atau lebih dari satu orang. Wa imma bi'amma, ya, atau nanti sifatnya instruksi itu lebih umum min fi'lil mukallafi, dari sekedar apa yang dikerjakan oleh seorang mukallaf, ya, yang adanya instruksi ini sifatnya wat'an, jadi terkait sebagai peletakan sebuah konsep. Wawal kitabul warid bikanisya isababan, jadi instruksi itu umpama turunnya untuk menentukan suatu hal sebagai sebuah sebab, syarton, atau suatu hal sebagai sebuah syarat. Jadi instruksinya itu terkait mengkonsepkan suatu hal. Kalau yang iktidha atau tadi yang sifatnya takhir, itu kan instruksi yang sifatnya memberikan tuntutan atau memberikan varian pilihan. Nah, tapi juga ada instruksi yang lebih umum dari itu, yang sifatnya adalah memberikan konsep. Sebagaimana instruksi, sebagaimana adanya komunikasi ya, yang nanti di sana adalah mengkonsepkan suatu hal sebagai sebuah sebab, sebagai sebuah syarat, sebuah mani, ya, atau suatu hal itu dinyatakan sah atau fasid sebagaimana keterangan yang akan datang. Fayasmilu dzalika tadi ya, fi'lal mukallaf, bisa nanti hal yang semacam ini terkait dengan fi'il mukallaf. Kan zina sababan li wujudil had, artinya zina itu sebab dari wajibnya hukuman had. Wa ghairu fa'ilihi, atau yang tidak berkaitan dengan fi'il mukallaf. Kan zawali sababan li wujubul zuhri, sebagaimana bergesernya matahari sebagai sebab untuk wajibnya zuhur. Ya. Dan juga bisa memasukkan itlafa ghairil mukallaf, ya. Jadi perusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, kasakroni sababan di wujubid doman, bagaimana mabuk ya yang menjadi sebab untuk wajibnya doman. Wa khitabun kal jinsi, kata khitab dalam pengertian itu sebagai sebuah genus gitu ya. Wa kharaja bi idhafatihi ilallahi khitabu ghairihi, maka nanti dikecualikan dengan diidhafahkannya kata khitab kepada Allah, manakala khitab ini untuk orang lain. Maksudnya untuk orang lain, bersumber dari orang lain gitu ya. Wa inama wajah ta'atur rasul wa sayyidi masalan bi ijabillahi ta'ala, iya, yang wajib taat kepada Rasul dan Tuhan dan bagi hamba saya
Afwan Ustaz, suaranya putus Ustaz. Mohon maaf Ustadz, tidak ada suaranya. Halo, Tes. Iya Ustaz, baru ada. Putus mulai mana tadi? Terakhir sekarang berarti wa bi fi'lil mukallaf Ustaz. Kitabullah. Terakhir gimana? Sekarang berarti wa bi fi'lil mukallafi kitabullah. Yang muta'allaq. Oh, wabi fi'il mukallafi kitabullah. Oh, itu. Ya, 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 ya. Jadi kan tadi sebelumnya dikatakan ya, dikecualikan dengan idhafahnya kata kitab kepada Allah adalah kitab dari selain Allah. Umpama Rasul memberikan instruksi, seorang Sayyid memberikan instruksi, itu tidak termasuk hukum. Karena kewajiban mematuhi ucapan Rasul dan seorang Sayyid itu karena Allah yang mewajibkannya, gitu ya. Kemudian babi fi'il mukallaf dikecualikan dengan fi'il mukallaf adalah kitabullah ta'ala al-muta'alaq bidzatih wa sifatih wa dzawatil mukallafin wal jamadat. Nanti dikecualikan dengan fi'il mukallaf adalah manakala Allah itu memberikan instruksi atau berkomunikasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan zatnya, dengan sifatnya, atau terkait dengan zatiyah dari para mukallaf atau benda mati. Contohnya pemahaman dari kata Allahu la ilaha illahu. Nah ini Allah kan mewartakan, mengkabarkan tentang zatnya. Khaliqu kulli syai, ini kan tentang sifatnya. Walaqad khalaqnakum, ini kan khitab atau instruksi Allah, komunikasi Allah, begitu ya. Yang di sana terkait dengan zatiyah dari mukallaf, ya manusia. Wa yauma nusairul jibal, ini kan Allah mewartakan terkait gunung-gunung yang berjalan. Kemudian wakoja bil iqtida wa takhir wal wada, dikecualikan dari ketiga hal ini, ketiga konsep ini madlul dari kata wa ma ta'lamun, wa ma ta'malun. Dari firman Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena meskipun di sini berhubungan dengan fi'il mukallaf, ya komunikasinya ini membahas tentang fi'il mukallaf, tapi komunikasi ini tidak berupa instruksi, tidak memberikan varian pilihan, tidak juga sebagai nilai pengkonsepan atau suatu hal. Bal min haitsul ikhbar bi annahu makhluqun lillah. Tapi hanya sebatas mewartakan, mengkabarkan bahwasanya apa yang dikerjakan oleh mukallaf itu adalah apa juga yang Allah ciptakan, begitu. Wala yata'allaqul kitabut taklifi bi fi'li ghairil mukallaf. Nah, kitab taklifi ini ya komunikasi yang sifatnya adalah instruksi ini tidak berhubungan dengan pekerjaan selain mukallaf. Ya. Wa waliyuhu mukhatabun bi adaima wajaba fi malihi minhu kama yukhatabu sahibul baima bi dhamanima atlafahu haitsu farata fi iftiha. Litanazuli fi'liha hina idzin mangsilata fi'lihi. Dan seorang wali dari ghairu mukallaf itu nanti akan mendapatkan instruksi untuk menunaikan apa yang wajib ditunaikan dari harta ghairu mukallaf tadi, sebagaimana si pemilik hewan ternak akan mendapat instruksi untuk mengganti rugi apa yang dirusak oleh hewan peliharaannya ketika ia ceroboh menjaga hewan ternak tersebut. Karena pekerjaan hewan ternak itu diposisikan sebagaimana pekerjaannya. Fasihatu ibadati sobihi, ya. Wasihati ibadati sobihi, wasihatu ibadatu sobi kasolatihi al-mutabi alaiha laisa li annahu ma'murun biha kama fil balighi bal liyu'tadaha fala yatrukuha.
Fala yats rukaha, kalau faknya jawab dari lafaz sebelumnya. Fala yats rukuha mungkin lebih tepat ya. Karena ini lebih ke nilai kronologis gitu ya. Pak sababiyah yang menasobkan itu kan kalau setelah amr atau nahi. Amr atau nahi. Kemudian terkait dengan keabsahan ibadah seorang sobi, sebagaimana sholatnya seorang sobi yang diberi pahala, bukan karena sobi itu diperintahkan untuk ibadah, sebagaimana seorang yang balik, bukan karena itu. Tapi supaya si sobi itu terbiasa melakukan sholat, sehingga tidak ia tinggalkan. Wabima takororo, berdasarkan keterangan yang telah ditetapkan tadi, ulima anak kita balwati hukmun syar'iyun muta'arufun. Bisa dimengerti bahwasanya komunikasi yang sifatnya mengkonsepkan suatu hal itu termasuk hukum syara yang familiar juga. Semua orang mengerti begitu ya ketika mendengar hal itu. Bahwa Makhtaro Ibnul Hajib khilafah lima jaro alaihil asal. Ini yang dipilih oleh Ibnul Hajib namun berbeda dengan apa yang diafirmasi oleh Imam Tajuddin Az-Subki. Wadzalika li annahu la yu'lamu illa biwati syar'i. Kenapa beliau katakan itu bukan hal yang muta'aruf? Ya karena kita nggak akan ngerti tuh kitab wati kecuali dengan adanya syarak yang menentukannya. Sebagaimana kitab taklifi. Dan masuk akal ini. Balkila innahu la hajata li dzikrihi. Li annahu dzakirun fil iqtida' wa takhir. Bahkan sebenarnya nggak perlu kita anggap sebagai sebuah bidang tersendiri gitu ya. Karena nanti sudah masuk dalam kasus iktidok dan takhir, instruksi tuntutan atau pemberian komunikasi yang berupa tuntutan atau komunikasi yang memberikan pilihan. La makna li kauni zawali astalan sababan li wujudhi illa ya illa ijabuha ingdahu. Karena ya apalah artinya bergesernya matahari sebagai sebab untuk kewajiban zuhur, kecuali memang sholat zuhur itu diwajibkan ya manakala zawal itu terjadi. Wala likauni taharati syartan lil iktami al-bai'i illa ibahatal iktam ingdaha. Dan juga apalah artinya adanya bersuci syarat ya, adanya bersuci itu umpama syarat untuk memulai ya jual beli umpama begitu ya, umpama ini, kecuali memang sifatnya adalah ibahah ya boleh-boleh saja sebenarnya, boleh saja untuk melakukan jual beli dengan bersuci umpama, manakala nanti illa ibahatul iktam indah ya boleh-boleh saja ketika Anda jual beli itu bersuci begitu. Wah, tahri bukan bersuci sebenarnya. Sucinya mabik ya. Umpama sucinya mabik syarat untuk boleh melakukan penjualan ya kecuali memang syarat bolehnya menjual mabik itu kalau suci. Wa tahrimihi inda faktiha, dan haram ketika benda itu tidak suci. Wakila innahu laisa bihukmin hakikatan di annahu laisa bi insya. Ya, menurut Kil itu bukan hukum sama sekali ya. Wati itu bukan hukum. Li annahu laisa bi insya karena sifatnya bukan komunikasi yang insya'i ya, bukan berisi tuntutan. Bal khobarun antara tabi'atan di hadil umur alaiha, tapi sebatas mewartakan, mengkabarkan terkait konsekuensi dari hal-hal tersebut. Qala al-Firmawi wa laisa li hadzal khilaf kabiru faidah bal huwa khilafun lafzi. Imam Firmawi mengatakan perbedaan ini enggak banyak fungsinya, untuk apa diperpanjang gitu ya. Tapi khilafnya hanyalah sebatas khilaf lafzi saja. Wa idza tabata anal hukma khitabullah fala yudraku hukmun illa minallah. Ketika sudah ditetapkan bahwasanya hukum itu adalah komunikasi Tuhan, sehingga hukum nggak bisa diketahui kecuali dari Allah, fala yudrikul aqlu syai'an mimma ya'ti anil mutazilah amr anha an ba'di bil hasani
wal qubhi bil husni wal qubhi bil ma'nal ati alal athar. Maka tentu saja akal tidak bisa mendapati nilai-nilai ini. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan sebagiannya itu baik dan buruk dengan makna yang nanti akan kita singgung, ya, berdasarkan berdasarkan nanti keterangan yang akan didapati sebentar lagi di Ta'riful Husni wal Qubhi itu, ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu? Tidak ada mungkin, ya. Ini kan hanya lebih ke pendekatan bahasa sih dari tadi itu sebenarnya. Atau pendekatan istilah lah, ya, pendekatan istilah. Baik, mungkin malam ini cukup dulu sekian. Insya Allah kita lanjut di Kamis depan. Ada yang mau tanya? Enggak? Nah, ini Ustaz, yang Ya. sebenarnya yang agak kurang masuk tuh yang ini Ustaz. Yang tadi yang bagian mabadi, cuman yang bagian sebelum mabadi itu. Qala la yu'minu ziyadatu qaidin min haitsu nisbatu 'alal mansub ilaihi. Iya. Agak kurang ngerti bahasanya. Gini loh. Sederhananya gini. Gitu ya. Sederhananya gini. Ayam itu apa? Gitu ya. Katakan ayam itu adalah unggas, bla 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 bla. Kemudian yang disebut penjual ayam itu apa? Penjual ayam adalah orang yang menjual unggas bla 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 sekaligus menjual daging ikan. Itu antum janggal nggak dengan pengertian yang semacam itu? Mestinya janggal. Loh, kok bisa ada tambahan embel-embel menjual daging ikan? Padahal definisi ayam saja itu kan unggas. Terus penjual ayamnya kok ada keterangan harus menjual daging ikan segala, ini kan janggal. Nah, itu sangkalan Imam Birmawi untuk Imam Tajuddin As-Subki yang mengatakan bahwasanya al-usuli itu adalah al-arif biha. Kemudian ditambahi, dan juga selain al-arif biha, wabituru kistifadatiha. Loh, harusnya bituru kistifadatiha ini nggak ada. Karena Imam Tajuddin As-Subki itu hanya mendefinisikan usul fikih sebagai dalil fikih al-ijmaliyah. Pengertiannya kok beda antara bidang keilmuan dengan pakarnya. Umpama biologi adalah bidang ilmu yang membahas makhluk hidup. Kemudian siapa yang disebut dengan pakar biologi? Orang yang menguasai ilmu tentang makhluk hidup dan ilmu tentang benda mati. Aneh nggak pengertiannya? Kan aneh. Loh, kok nggak sama antara biologi dengan orang yang menguasai ilmu biologi? Kenapa kok ada tambahan label? Gitu loh. Paham? Ya, paham. Iya. Ada lagi? Ya, mungkin cukup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.